Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang instalasi sistem operasi Windows 7 pada virtual mesin. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menginstal sistem operasi Windows 7 pada virtual mesin. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum menginstal sistem operasi ini. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus menyiapkan sistem operasi Windows 7 yang berupa ISO-nya. Lalu kemudian yang berikutnya membuat perangkat komputer di virtual mesin untuk kebutuhan instalasi sistem operasi Windows 7. Lalu kemudian yang berikutnya kita akan memulai melakukan proses instalasi pada virtual mesin. Lalu kemudian yang terakhir akan melakukan pengecekan pada hasil instalasi sistem operasi Windows 7 ini. Di antaranya satu, pengecekan driver apakah hardware-hardwarenya sudah bisa digunakan atau terdeteksi dengan baik. Lalu kemudian harddisknya kita akan membagi menjadi beberapa partisi, misalnya 2 partisi. Baiklah, kita mulai saja. Selanjutnya kita akan menyiapkan ISO-nya terlebih dahulu. Kita download. Kita ketikkan download ISO Windows 7. Kita klik yang ini. Scroll ke bawah. Lalu kemudian kita akan mendownload Windows 7 yang 32 bit atau yang 64 bit, karena komputernya yang saya gunakan di sini 64 bit, maka kita pilih yang ini. Klik download. Akan mulai proses pendownloadan, kurang lebih kapasitasnya 3,1 GB. Kita tunggu downloadnya hingga selesai. Nah, mari kita cek hasil downloadan ISO Windows 7-nya. Ya, di sini sudah terdownload ISO Windows 7-nya. Berikutnya, mari kita persiapkan perangkat komputernya pada virtual mesin. Kita buka VMware-nya. Kemudian kita buat virtual mesin baru. File, new virtual machine. Pilih yang tipikal, kemudian next. Kemudian kita pilih yang kedua, I will install. Kemudian next. Dan karena kita akan menginstal sistem operasi Windows, maka kita pilih yang Microsoft Windows. Untuk versinya versi 7 64 bit. Kemudian klik next. Kemudian untuk lokasi penyimpanannya, nanti sistem operasi ini akan disimpan di mana? Misal di drive C, My Document, Virtual Machine, Windows 7 x64. Ini bebas lokasinya, silahkan ditentukan oleh masing-masing. Kemudian klik next. Untuk harddisknya, ini secara defaultnya ditentukan oleh virtual machine-nya. Untuk kebutuhan Microsoft Windows ini 60 GB. Kita biarkan saja 60 GB seperti ini. Kalau mau ditambah silahkan, tapi direkomendasikan 60 GB. Lalu kemudian apakah nanti harddisknya mau full satu saja atau mau di partisi atau di split. Kita pilih yang split karena nanti kita akan membuat 2 partisi, ada drive C dan drive D untuk harddisknya. Kemudian next. Kemudian ini untuk spesifikasi komputernya. Harddisknya 60 GB, RAM-nya 2 GB, network adapternya NAT. Apabila ada konfigurasi lain, kita klik customize hardware. Dimulai dari RAM-nya dulu. RAM direkomendasikan 2 GB, sudah, biarkan saja, cukup 2 GB. Kemudian untuk prosesornya jangan 1:1, kita tambahkan menjadi 2:1. Kemudian virtualisasinya kita checklist. Kemudian untuk networknya, supaya nanti Windows 7-nya mendapatkan internet, kita pilih yang custom VMnet 0 bridge ya. Ini konfigurasinya bridge. Sudah selesai, dirasa sudah selesai, kita close. Oke, untuk komputer fisiknya selesai. Klik finish. Nah, maka akan muncul Windows 7 seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari lokasi ISO Windows 7 tadi berada di mana. Apakah nanti
installnya mau menggunakan flash disk atau menggunakan ISO yang tersimpan pada hard disk komputer yang ini. Karena di sini kita akan praktek menggunakan ISO yang sudah tersimpan di hard disk komputer, bukan menggunakan flash disk, maka kita pilihnya yang use ISO image file. Nah, di sini lokasi penyimpanannya di G, Windows 7 64 bit, kita pilih ini, open. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita mulai proses instalasi. Klik power on. Proses instalasi segera dimulai. Kemudian berikutnya kita akan memilih bahasa, kemudian waktu, tanggal, kemudian jenis keyboard yang digunakan. Untuk bahasa kita English, time dan currency-nya formatnya English, kemudian keyboardnya menggunakan yang US. Klik next, kemudian klik install now. Kemudian di sini ada persetujuan lisensi, kemudian kita klik accept, kemudian kita pilih yang custom untuk install baru. Kemudian kita akan mempartisi hard disknya. Di sini 60 GB kita pecah menjadi dua partisi. Nanti ada hard disk C dan D. Untuk C kita alokasikan 40 GB, untuk D-nya kita alokasikan 20 GB. Klik drive, kemudian klik new. Yang ini kita ganti menjadi 40.000 MB untuk yang drive C-nya. Klik apply. Oke. Nah, yang ini sistem 100 MB. Kemudian ini nanti yang akan jadi drive C-nya 39 GB. Walaupun tadi kita mengetik 40 GB. Kemudian ini yang menjadi D-nya sebesar 20 GB. Kemudian kita aktifkan yang D-nya, klik new. Kemudian klik apply. Nah, lalu kemudian kita akan menginstal sistem operasi ini. Akan disimpan di drive mana? Kita simpan di drive C, partisi 2. Klik next. Kemudian proses selanjutnya akan mengkopikan file, expanding window file. Ya, mempersiapkan window file selesai, update selesai, kemudian komputer akan merestart secara otomatis. Ya, proses instalasi dilanjutkan untuk menyempurnakan instalasi. Komputer akan merestart setelah selesai instalasi, kemudian akan melanjutkan memulai Windows 7, mengecekkan hardware apakah sudah terinstall drivernya secara otomatis. Ya, sudah. Kemudian berikutnya kita harus mengisikan dari nama komputer ini, misalnya namanya ComPC. Kemudian next. Passwordnya silakan mau diisikan atau tidak, atau biarkan saja kosong. Kemudian untuk product key-nya apabila ada silakan dimasukkan, kalau tidak ada kita kosongkan saja. Kemudian next. Untuk waktunya Bangkok, Hanoi, Jakarta, UTC 7, tanggal 1 Oktober 2025. Ketika menginstalasi Windows 7 ini, jamnya menunjukkan pukul 6 sore lebih 53 menit. Pilih yang public. Selanjutnya persiapan untuk memulai Windows pada komputer virtual Windows 7. Nah, tampilan awalnya seperti ini untuk yang Windows 7. Mari kita cek. Nah, di sini koneksi internet sudah ada, sudah langsung terkoneksi.
kemudian kita coba cek saja, misal pada My Computer kita cek properti. Nah, di sini Windows-nya Windows 7. Kemudian RAM-nya 2 GB, 64 bit karena komputer yang digunakan di sini 64 bit. Kemudian di sini karena kita menggunakan sistem operasi yang bajakan, maka di sini ada 30 hari trial. Jadi nanti apabila 30 hari ini tidak diaktifasi, maka Windows-nya tidak bisa digunakan lagi. Kemudian kita cek di Device Manager. Nah, di sini hardware atau komponen yang terpasang pada komputer ini sudah terinstall driver semuanya secara lengkap. Untuk kartu jaringannya di sini mereknya Intel Pro 1000 MT. Lalu kemudian ini masih ada yang tanda seru, tapi ini tidak apa-apa, masih bisa dijalankan komputernya. Kemudian untuk yang suara juga sudah ada suaranya. Nah, kemudian kita cek lagi, misalnya untuk grafisnya, kita ketikkan DXDiag. Nah, kita juga di sini bisa melihat operating sistemnya Windows 7, sistem manufakturnya, pembuatnya VMware, komputernya virtual machine, RAM-nya 2 GB. Kemudian packaging file untuk PGA-nya di sini yang ini 677 MB. Kemudian untuk PGA-nya di sini standar VGA graphic adapter atau onboard. Jadi ini PGA-nya diambil dari RAM. Kemudian kita cek, coba hard disk-nya dibagi berapa partisi. Nah, ada 2, lokal C dan lokal D. Nah, lokal D belum bisa dibuka, kita coba klik 2 kali, kemudian klik format disk. Kemudian misalnya kita berikan nama di sini, labelnya data user, kemudian klik start. Oke, data D sudah siap. Nah, ini oke, data C juga sudah ada. Misal lokal disk yang C diganti menjadi labelnya sistem. Oke, continue. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk jaringan kita cek. Ya, di sini sudah mendapatkan IP otomatis yang diberikan dari internet, yaitu 192.168.21.30. Oke, kita cek apakah sudah bisa terhubung ke internet. Kita cek melalui CMD command prompt, ping alamatnya Google. Oke, nah bisa kita lihat sudah terkoneksi ke internet, reply from TTL 111. Nah, berikutnya kita akan mencoba masuk ke BIOS dari komputer virtual mesin Windows 7 ini. Start, restart. Kemudian tekan F2 untuk masuk BIOS. Kemudian tekan F2 untuk masuk BIOS. Nah, di sini di BIOS ini kita bisa melihat spesifikasi dari komponen komputer ini, lalu kemudian bisa juga kita mengkonfigurasi komputer ini. Misalnya untuk waktunya bisa kita ubah menjadi jam berapa, lalu kemudian tanggalnya juga bisa kita ubah. Lalu kemudian di sana juga bisa kita lihat ada memorinya 2 GB. Lalu kemudian di sini bisa kita lihat juga di advance spesifikasi dari prosesornya, ada input outputnya juga. Lalu kemudian security, apabila kita ingin memberikan password supaya tidak sembarangan orang bisa masuk ke BIOS komputer ini, bisa kita isikan password di sini.
Kemudian untuk bootable, kalau misalnya kita ingin menginstal ulang tetapi dengan menggunakan flash disk, ISO yang ada di flash disk, maka kita pilihnya yang removable device. Nanti ada tanda flashnya di sini, tinggal di enter saja. Nah, kemudian apabila sudah selesai mengkonfigurasi, kita akan menyimpannya, keluar lalu menyimpannya. Bisa kita tekan tombol F10 lalu kemudian enter yes. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk mendownload ISO Windows 7, instalasi Windows 7, dan pengecekan hasil instalasi Windows 7 pada komputer. Kemudian cara masuk ke BIOS dari komputer yang kita buat pada virtual machine ini. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.